A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, kemarin saya bahas sedikit tentang, karena baru pulang dari Jogja, jadi bahasanya ada kebawa-bawa bahasa Jawa gitu ya. Saker saning Gusti. Coba diulang. Saker saning Gusti. Apa artinya saker saning Gusti? Ayo, apa? Suka-suka Allah. Ada banyak hal yang mau kita lakukan, tapi ternyata Allah menakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita. Kenapa yang membahas ini? Karena masih ada beberapa orang-orang yang kayak takut gitu, takut, minder, malu, bahkan sedih dengan ketetapan Allah yang terjadi. Padahal kita nih sama-sama pemain film kehidupan. Nah, saya habis kena tipu, Ustaz. Saya habis diinikan orang. Sekarang saya sedang survive. Oh iya, tidak apa-apa. Dan bukan cuma antum yang alami itu gitu. Banyak sekali orang yang sedang saya temuin lagi di posisi jatuh. Jatuh di mata manusia dengan jatuh di mata Allah tuh beda. Jatuh di mata manusia itu apa? Bangkrut. Kemarin ada yang cerita sama saya, Ustaz, saya sekian ratus miliar. Bukan biar urusan mulus pinjam lo 100 gitu. Bukan 100.000, 100. Dia bilang kalaulah bukan karena rahmat Allah, bukan karena iman yang Allah tanamkan. Oh, saya udah lama mati kali, Ustaz, katanya. Saya bilang iya betul. Apakah itu simbol hina? Tidak. Nabi Yusuf masuk penjara. As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku cintai, kata Nabi Yusuf, daripada ya harus berbohong. Kan aneh ya, perempuannya yang ngajak. Tahu cerita Nabi Yusuf? Yang ngajak berzina siapa? Perempuan. Tapi yang masuk penjara Nabi Yusuf. Bukti otentik ada. Sobek di mana? Koyak di depan atau koyak belakang? Koyak belakang kan? Kan itu dalam kisah Nabi Yusuf, teman-teman. Ada 3 fungsi komis. Komisun. Komis yang pertama digunakan untuk berdusta. Barang buktinya sama, BB-nya sama. Barang bukti. Apa yang dipakai untuk berdusta? Nih ya, kita tadi bahasa Arabnya fa'alul lima yurid. Apa judul kita hari ini? Ini karena baru balik dari Jogja ya, jadi masih keingat kan urip iku urup kemarin. Nah, jadi kita sekarang falsafahnya narasi kemarin tuh pulang dari Zogza tuh. Zogza fa'alul lima yurid sa kersanin Gusti. Suka-suka Allah. Nah, lihat ya, sak kersaning Gusti, turunannya kita contoh ambil kasus Nabi Yusuf. Bagaimana suka-sukanya Allah menjadikan satu barang yang namanya
Komisun. Oh, enggak nampak tuh ya? Lagi nyari. Kata-kata komisun itu digunakan dalam 3 hal. Pertama, komis atau kemeja. Apa? Komisun apa di sini? Kemeja. Itu pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf, digunakan untuk menipu. Mungkin ini ya. Yang pertama, untuk menipu. Nipu apa, Yaman? Karena waktu itu abang-abangnya Nabi Yusuf menggunakan komisnya Nabi Yusuf, dibuka bajunya, dikasih darah palsu, lalu dibawa ke Nabi Yakub. Ini Nabi si Yusuf kena makan sama akalahu dzi'bu, dimakan oleh serigala. Barang buktinya apa? Baju. Komis. Bahasa Arabnya apa? Komis. Dah ya, digunakan untuk apa yang pertama? Untuk nipu. Nipu siapa? Nipu ayahnya. Bilang Nabi Yusuf kena makan serigala. Benar enggak dimakan serigala? Enggak. Jadi komisun yang pertama digunakan untuk menjadi barang bukti penipuan. Yang kedua, komisun dipakai oleh pengadilan saat itu untuk menjadi barang bukti. Apakah Nabi Yusuf bersalah atau benar? Apa kata penasihat istana? Kalau koyak, kan ketangkap basah tuh di dalam ruangan, yang disebut dalam itu kan yang disebut dalam hadis, ada seseorang muda, laki-laki muda yang punya kesempatan untuk berzina dengan seorang perempuan yang punya kedudukan dan harta, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya, cuman dalam ruangan perempuan yang mau, yang ngajak, kita tinggal pasrah aja, jadilah tuh. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Pada saat Nabi Yusuf mau kabur, mau keluar, ketangkap basah gitu. Lalu penasihat istana bilang, coba lihat mana yang sobek. Kalau sobek di depan, kalau sobeknya baju kemejanya itu sobeknya bagian depan, maka yang benar adalah yang perempuan. Karena logikanya begitu dia mau bernafsu, itu perempuan akan mencakar bagian depannya. Tapi kalau sobeknya di bagian belakang, berarti yang nafsu perempuannya. Perempuan yang narik-narik. Bayangkan tuh ya, hebatnya. Ke saya tuh gak terpikir juga. Tapi baca kisah Nabi Yusuf tuh, oh asik ya, keren ya. Ternyata pas dicek komisnya, kudamin dubur, sobek di bagian belakang. Berarti siapa yang benar? Siapa yang benar? Nabi Yusuf. Karena sobeknya. Jadi komisun yang kedua bisa menjadi barang bukti. Tadi komis dipakai untuk menipu ayahnya Nabi Yusuf. Sekarang komis digunakan untuk menjadi barang bukti, menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang ketiga, komisun dipakai oleh Allah untuk menjadi wasilah kesembuhan bapaknya Nabi. Karena sedih Nabi Yusuf, Nabi Yakub tuh kan, wasilah obat ya. Maka bajunya Nabi Yusuf yang asli, ya kan, dititipkan ke Bunyamin, lalu diusap-usapkanlah di mata ayahnya Nabi Yusuf. Atas izin Allah, Nabi Yakub bisa melihat lagi. Satu barang bisa multifungsi, multi arti. Sama kayak pisau, sama kayak harta, sama kayak bisnis. Nah, saya mau ngajak abang kakak, coba kita jadikan komisun ini sebagai barang bukti. Seandainya ini kita ganti dengan kata-kata harta gitu ya.
Bisa enggak harta ini menjadi obat kita, penyembuh kita? Bisa enggak? Bisa. Kata Rasulullah apa? Dawu mardokum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan hartamu sebagai wasilah kesembuhan. Banyak orang yang kemarin saya baru dapat cerita, astagfirullah saya lupa daerah mana. Itu ada yang lapor sama saya, Ayaman, ini ada orang jamaah nonton SMK sudah berobat kemana-mana kanker. Udah operasi sekian kali, karena divonis sama dokter sudah last minute, sudah tinggal nunggu. Akhirnya diputuskan untuk harta yang tersisa disedekahkan semuanya. Ingat yang kemarin? Ingat tak? Materi kemarin ingat? Jari kelingking apa? Apa yang kita makan? Kok tak nyambung sih? Tak sampai ke Jakarta nih. Nih, yang kelingking apa? Dipakai untuk makan. Kalau jari tengah, jari manis, apa yang kita pakai? Pakai tas boleh, yang mahal, ada duitnya, belilah, tidak apa-apa. Pakai untuk ke masjid, pakai untuk sholat, ya kan? Beli handphone yang bagus, yang kualitas kameranya baik, tidak ada masalah, pakailah. Prosentasenya sudah saya sampaikan kemarin, 20, 30. Sisanya yang jari tengah, ini apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan. Nah, banyak orang hari ini abang kakak terbalik. Yang dia makan 50, yang dia pakai masihlah 30, tapi yang dia sedekahkan yang 20, sisa-sisa. Oke. Oh, coba ganti ini ya konektornya. Udah tua dah konektornya. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Oh, cuma bisa sebelah ya, enggak bisa dua lagi. Bisa? Alhamdulillah. Itu harus dikuburkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 ya. Apa yang kita makan, terus apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Ada orang tersinggung, saya ajak ngomong gitu, tersinggung. Ustaz kira saya pelit ya? Enggak, saya bilang coba hitung. Karena yang kita makan paling cuma segitu. Saya udah pernah nengok, kemarin ketemu sama orang yang punya durian, Bang Lino sama Kak Dia di Durian Runtuh. Bang, abang berapa banyak makan durian mampunya? Paling sebiji Ustaz. Loh, abang kan punya sekian ribu durian ini, mana mampu makan banyak-banyak Ustaz? Oh, ternyata kita makan terbatas. Ada kakak kita kemarin tuh punya desain, ya kan, punya baju. Dia desainer, sekian belas tahun ngedesain baju, bikin baju macam-macam, harganya belasan juta dan seterusnya, baju-baju pengantin. Saya bilang, kakak bisa pakai baju berapa lapis? 10? Bisa nggak pakai baju 10 lapis? Benar. Kayak orang sakit kan? Sakit ke gila? Pakai jam tangan. Ada kemarin saya ketemu sama pemilik jam tangan di Jogja. Bosnya Parlet, ownernya Parlet, orang Jogja. Saya bilang, Mas Deo pakai jam berapa biji? Saya bilang, 1 ya dipakainya. Saya kira bisnis owner jam tangan pakainya 5 gitu. Enggak, ternyata apa yang kita pakai terbatas. Apa yang kita makan terbatas. Tapi apa yang kita berikan ini yang tertinggi. Di antara 5 jari kita yang paling tinggi jari tengah. Maka mulai berpikir hari ini, bagaimana saya bisa ngasih yang terbaik, ngasih yang paling banyak, ya kan? Itu jangan jadikan target, jadikan sebagai doa. Bisa harta kita jadi obat? Bisa. Bisa enggak harta kita jadi barang bukti untuk jadi pembela kita nanti di hari kiamat? Bisa enggak? Bisa. Abdurrahman bin Auf selamat karena hartanya. Utsman bin Affan selamat karena hartanya. Umar bin Khattab selamat karena hartanya. Abu Bakar As-Siddiq apalagi 100% hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar. Umar setengah.
Jadi harta kita bisa jadi barang bukti. Kenapa? Harta itu apa kakak nih? Harta halalnya dihisap, halalnya dihisap, haramnya diazab. Coba diulang. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Maju kena, mundur kena. Itu harta. Jadi gimana Ustaz? Saya ketemu sama OBB. Apa? OBB. Orang baik bingung. Apa OBB? Orang baik bingung. Memang baik orang-orang nih, soleh, tutup aurat, suka dengan anak yatim, sayang dengan sesama, hormat sama orang, adabnya luar biasa, banyak. Terus dia bilang, saya ini mau diapakan Ustaz? Saya berharap. Jadi kemarin dia bilang, salah satunya beliau cerita gitu, good reckoning dengan tidak good reckoning itu sebenarnya lebih beruntung yang tidak good reckoning katanya. Karena yang punya rekening besar pun sedang bingung juga mau diapakan harta ini. Maka saya tadi bilang, harta ini bisa jadi pembela kita kalau kita pakai sobek di depan atau sobek di belakang. Tinggal kita jago gunakannya. Kan ada yang tipe-tipe lama tak pegang duit. Apa? Sekali pegang duit tak lama. Coba diulang. Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit tak lama. Ini kan apa kita tanggal 27 nih, Allah ya. Nonton bareng, kau nyaman nyuruh-nyuruh, kami nih tak ada kita. 50.000, cuma 50.000 bahan nonton bareng. Loh, yang parkir di rekening di dompet itu 2.000, 1.500. Tahu saya. Oh, Ayaman tahu loh, saya pernah di sana. I was there. Tahu saya rasanya akhir bulan tuh kayak apa. Dan saya kan tak pernah juga cerita sama antum. Bisa tak antum bedakan kapan saya punya duit, kapan saya tak punya duit? Hah? Bang Ipan bisa bedakan? Abang kenal saya berapa lama dah? 2018. Bisa bedakan? Apalah kira-kira tanda-tanda Ustaz ni lagi tak ada duit? Bisa bedakan tak? Alhamdulillah, sandiwara saya berhasil. Oh, jangan tunjuk-tunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Kalau mau sedih itu di hadapan Allah aja. Teteskan air mata di sejadah, itu benar. Jadi, oke, ulang. Harta itu halalnya dihisap. Ditanya dapat dari mana? Ya kan? Depan belakang ditanya. A, dari mana? B, untuk apa? Udah pasti ditanya Allah, "Hei fulan, untuk apa hartamu? Kau dapat dari mana? Dari sumber yang halal ya Allah." Alhamdulillah selamat. Kau pakai untuk apa? Nah, itu kita kena tanya. Maka tadi saya bilang banyak OBB, orang baik bingung. Lalu saya bilang, antum punya bisnis apa? Bisnisnya ini Ayaman, bisnisnya gini. Oh, saya bilang, ini keren bisnisnya, bisa jadi wasilah masuk surga. Saya bilang, wah, gimana Ayaman? Bikin kayak gini, bikin kayak gini, bikin kayak gini. Oh, Masya Allah, saya tidak terpikir Ayaman, tak sampai di otak saya. Ya memang tak apa-apa, saya bilang. Itulah pentingnya kita ngobrol, diskusi. Saya kan teman belajar dan teman bergerak. Pakai brand Munzalan tidak Ayaman? Tidak usah, saya bilang. Kami udah tidak ada urusan sama logo, tidak ada urusan sama nama, karena nama udah ada. Ini kan antum semuanya orang punya nama kan? Betul tak? Tuh Ustaz, orang punya nama Ustaz. Memang saya pun punya nama kan? Dari lahir punya nama kita ya. Ini orang punya muka tak semuanya? Punya muka semua dah. Kita sudah tidak ada urusan dengan cari muka. Tidak usah cari muka. Muka sudah ada. Tidak usah cari nama. Nama sudah ada. Apa yang kita cari? Cari bekal mati. Ya, kalau bahasa Jawanya golek sangu mati. Ini yang kita lagi lakukan.
Saya lagi ngajak sebanyak-banyaknya orang. Ayo saya bilang kita golek sangu mati. Kita pasti ke sini. Nggak bisa lari mana. Dan jangan berpikir kalau kematian itu nunggu kita baik. Ayah saya almarhum meninggal tanpa sakit. Minum air putih, selesai minum air putih, ngeletakkan kepalanya di atas meja. Dah meninggal. Maka pagi hari ini abang kakak, sebanyak apapun ujian yang sedang kita hadapi, itulah bagian fa'alul lima yurid, bagian dari suka-sukanya Allah terhadap kehidupan kita, karena kita bukan sutradaranya. Bisa dipahami poin 1? Siapa sutradaranya? Siapa prosedurnya? Prosedur produser Allah. Siapa yang menentukan si A naik, si A turun, si A lagi naik? Siapa? Allah. Sakersani Gusti. Fa'alul lima yurid. Terus dalam kondisi di bawah ataupun kondisi di atas, suka-sukanya Allah, kita juga harus dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Aku tidak cari muka. Coba bilang, muka sudah ada. Aku tidak cari nama. Nama sudah ada. Jadi cari bekal mati saja. Kalau bahasa Jawanya, karena baru balik dari Zogza, golek sangu mati. Jadi kadang-kadang banyak hal yang bikin kita gagal fokus gitu. Kita udah pengen ke, misal contoh ya, kita udah pengen ke bandara gitu. Tahu-tahu Google Map kita masih Suraduta Munzalan. Akhirnya salah. Itu contoh. Tidak terjadi, tidak ada. Amun betul-betul macam paham ya. Tidak nyata ini, kan lagi menghayal. Yang mau dituju bandara, yang dipencet Suraduta Munzalan. Ya kan? Mutar lagi dia. Ada kadang-kadang ujian bikin kita gagal menempuh tujuan, lupa sama tujuan asli. Nah, makanya kalau abang kakak lagi ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa tidak enak hati, ya, ada ujian ini, ujian itu, yang itu cuma Allah ya yang tahu sama kakak atau sama abang. Abang kakak tinggal bilang, saya ini sebenarnya mau kemana? Saya ini hidup untuk siapa? Saya ini berbuat untuk siapa? Wah, itu akan menetralisir semua rasa. Karena bagi saya abang kakak, yang mahal itu, kalau boleh berbagi sama abang kakak semuanya, yang mahal itu sebenarnya bukan hasil. Yang mahal itu adalah proses. Apapun yang sedang terjadi, itu selama prosesnya dilakukan dengan benar karena Allah, tujuannya juga Allah, maka hasil itu biarkanlah dikembalikan sepenuhnya kepada Allah. Tidak usah sedih, tidak usah minder. Banyak juga kok kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan maunya kita. Nabi Yusuf itu kan pengennya hidup bebas, tapi dari kecil udah ditakdirkan Allah ketemu dengan adik-beradik yang hasad. Ujiannya loh, Ustaz, ini adik-beradik saya bermasalah. Loh, Nabi Yusuf itu 10 adik-beradiknya, abang-abangnya semuanya udah dilempar ke dalam sumur. Tapi wasilah Nabi Yusuf masuk dalam sumur, dijual jadi hamba sahaya. Ingat tak ceritanya kan? Dijual jadi budak, habis itu dibeli, masuk ke istana. Sudah masuk istana malah difitnah, masuk penjara. Masya Allah, tabarakallah. Dan hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam, pada saat beliau di atas, apa yang beliau lakukan? Balas dendam sama adik-beradiknya? Enggak. Apa kata Nabi Yusuf? Aku maafkan. Itulah disebut Allah sebagai cerita terbaik. Kalaulah mungkin saya di posisi itu, saya cincang-cincang deh.
kasih pesilet gitu, luka-luka kan, peraskan jeruk nipis gitu. Allah menyebutkan Nabi Yusuf sebagai ahsanal qasas, cerita terbaik. Jadi komisun yang ada itu bisa menjadi alat untuk menipu. Sekarang harta yang kita pakai, yang Allah titipkan, misalnya komis diganti harta tadi, bisa enggak harta itu dipakai untuk menipu orang? Bisa. Sudah terjadi hari ini? Sudah banyak orang ketipu. Saya Ustaz punya bisnis begini, barangnya sudah saya kirim, invoice sudah saya kirim, ternyata partner bisnis saya nipu saya Ustaz. Barangnya sudah dipakai, barangnya sudah dijual, bahkan begitu saya tagih dia nggak bayar Ustaz. Saya paham betul kondisi business owner itu ya, pengusaha-pengusaha itu. Makanya saya bilang nih, pengusaha-pengusaha ini ada dua jenis. Ada yang orang kaya bingung, ada orang baik bingung. Saya ketemu pengusaha-pengusaha tuh. Tadi malam di mana saya nonton ya? Kenapa business owner sering temenong, katanya gitu. Kenapa pemilik bisnis itu suka temenong? Karena di mana tadi malam ya? Ada kata-kata yang tidak pernah didengar oleh karyawan. Apa kata-katanya? Pak, supplier mangkrak Pak, supplier tidak jalan Pak, teman Bapak minta diskon Pak, ada orang yang ngelarikan uang kita Pak, gaji saya Pak, saya boleh naik gaji enggak? Bu, saya boleh dong dikasih ini. Jadi banyak sekali masalah business owner tuh yang kita tak nampak. Maka saya bilang komisun atau harta yang kita miliki itu bisa dipakai untuk menipu, bisa jadi barang bukti, bisa jadi obat, wasilah kebaikan. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, harta yang Allah titipkan itu halalnya dihisap, ditanya dari mana, mau dipakai untuk apa, haramnya diajar. Maka itu tadi saya bilang sebaik-baiknya harta di tangan orang beriman, supaya bisa memenuhi minimal 20% yang dipakai untuk makan. Silakanlah makan, tidak dilarang selama itu halal dan thayyib. Mau kakak mau makan, makanlah. Mau pakai barang, boleh pakai. Jangan tertipu sama penampilan. Hari ini banyak orang mengkampanyekan penampilannya sederhana, itu berarti orang baik. Banyak tak yang penampilannya sederhana justru malah nipu? Banyak kan? Bahkan mohon maaf ya, penampilan itu simbolnya simbol-simbol agama gitu, tapi ketipu juga. Teman-teman saya kehilangan duit 600 juta. Itu ketemu sama orang-orang yang penampilannya secara outfit agama banget, kan sedih gitu. Simbol jenggot, jidat hitam, celana, baju gamis, jilbab besar, ternyata casing, nipu. Banyak yang cerita sama saya gitu. Yang sederhana itu apa? Penampilan atau sikap? Yang sederhana itu sikap. Pakai baju yang bagus boleh, malah Allah suruh kan. 731, coba tengok. Ini alasan kenapa saya bilang sama kawan-kawan, kalau pergi ke masjid, kalau sholat ngadap Allah, pakai baju yang bagus. Jangan apa kita anak-anak muda tuh, nggak harus mahal, bukan mahal, definisinya bukan mahal. Ya bani Adam, khudzu zinatakum. Zinatakum itu sih diterjemahkan pakaian, padahal enggak. Outfit yang terbaik kalau ngadap Allah tuh pakai mukena yang bagus. Ada rezeki beli mukena harga 3 juta, beli aja. Kalau ada rezekinya kan tidak ada masalah. Yang masalah tuh maksakan diri kan. Kredit. Ada mukena 3 juta nih. Mana yang orang-orang yang biasa ke pasar-pasar nih, ada mukena harga 3 juta ada? Ada. 5 juta pun ada. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai baju yang terbaik. Tadi malam saya sampaikan, berani, bersih, rapi dan wangi. Inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ini dalilnya tadi saya bilang, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Jadi rezeki kita tuh cuma 3.
Apa yang kita makan, ini pun kelingking terbatas. Apa yang kita pakai, itu juga terbatas. Jari manis 30%. Apa yang kita berikan 50%, tak terbatas. Allah bilang kulu washrabu wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Makan es krim bagus gak? Nah, kalau satu ember es krimnya, manfus. Makan durian bagus gak? Satu keranjang. Iya kan? Pakai jilbab-jilbab yang bagus, muslimah, simbol izzah. Oh kan keren. Doa saya, maka tahu enggak doa. Saya berdoa kemarin ngomong sama beberapa pengusaha-pengusaha adik apa kakak-kakak di Pekanbaru kemarin. Saya ketemu, saya berdoa, saya bilang, "Kak, saya tuh berdoa mudah-mudahan sampai masanya nanti ada pengusaha-pengusaha muslim, orang-orang muslim yang secara penampilan itu keren, amal solehnya juga keren, akhlaknya juga keren." Kan keren tuh. Turun dari Alphard sedekah bagi-bagi duit, $1.000 kan Rp1.000 kan keren. Muslimah, cantik, sayang sama suami, sayang sama anak, kerjanya bagi-bagi duit terus. $1.000 Udah pernah umrah belum? Belum? Berangkat gitu. Minimal ke Tanah Abang lah dulu. Ya kan? Loh, saya ditanya sama Wawa, mama saya dulu, "Bang, abang nanti cemana?" Saya bilang saya mau jadi orang kaya. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi ini. Dulu bayangan saya orang kaya tuh pegang pulpen, di koceknya ada cek. Dulu saya baru tahunya itu dulu. 2.000 berapa ya? 2.000. Udah lah, sebelum masuk pondok. Saya bikin telur dadar, itu mungkin Wawa. Saya bikin telur dadar besar, makannya pakai sendok, pakai garpu. Tanya sama Wawa, "Ngapa makannya gitu?" "Belajar mak jadi orang kaya." Mama saya bilang apa? Amin, amin, amin. Makan di kan ngayal. Saya pernah nonton TV gitu, orang kaya tuh makannya di restoran besar gitu ya. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, Allah kasih izin, Allah kasih gitu. Makan-makan di restoran. Punya santri yang punya restoran, mau bayar duit kita tak laku. Suka-suka Allah. Mobil dulu saya beli Alphard kecil, mainkan mobil Alphard. Tanya sama Bunda, "Ngapa udah besar main mobil-mobilan?" Saya bilang, "Saya lagi berdoa," saya bilang, "mudah-mudahan mobil ini jadi besar." Hari ini betul-betul besar. Di mana-mana disiapkan Alphard, disiapkan. Sampai ada orang yang salah sangka gitu. "Oh, kami tidak beranilah undang Ustaz Lukman, itu Ustaz artis, standarnya harus mobil Alphard." Saya tidak pernah request minta. Orang yang nyiapkan. Saya pernah dijemput Ustaz Nizar pakai mobil sport 2 pintu mobil. Berapa pintu? 2 pintu. Kalian berapa pintu mobilnya? 4. Mana main? Akulah 2 pintu. Tahu mobilnya apa? Grand Max. Tahu Grand Max? Mobil sport. Kalau orang kan terbukanya cuma bagian depan, kalau gitu terbuka belakang, terbuka semua itu. Masih ada mobilnya sampai sekarang kan, dibawa ke Pontianak. Itu mobil yang jemput saya. Saya dijemput pakai Alphard, dijemput sama Ustaz Nizar pakai Grand Max. Dan saya memilih naik Grand Max. Tidur saya. Waktu itu seingat saya ada kipas angin, Nizar ya. Dia tidak ada AC-nya, pakai kipas angin tuh yang kita nengok kipas sih kita yang bergegar gitu loh. Gitu kipas angin itu. AC alami. Ada yang jemput saya pakai mobil mewah? Enggak. Ya kan? Itu kalau Rolls Royce itu kan bintang-bintangnya kan buatan kan? Pernah tahu Rolls Royce enggak? Itu merek onde-onde. Apa tuh bang? Rolls Royce bang? Tahu Rolls Royce? Kalau antum lihat yang Rolls Royce yang Phantom itu, yang merek Phantom itu dia anunya tuh di dalamnya tuh ada bintang-bintang ini. Coba kalau naik Grand Max itu, langsung nengok bintang, langit, hujan, jatuh, semua kena kita. Alami.
Ya. Jadi gara-gara orang nengok saya dijemput pakai Alphard apa segala macam, sampai ada yang bikin kesimpulan kami tidak bisa, tidak berani ngundang Ustaz karena Ustaz standarnya tinggi sekali. Tidak ada urusan, saya naik Grand Max tidur, naik mobil ini tidur, tak ada urusan. Pokoknya kalau ada mobil tidur. Ini komisun, harta itu pakailah untuk abang-abang, kakak-kakak yang punya mobil-mobil bagus, punya barang-barang bagus, pakai ke masjid. Di tempat lain ya, saya nyebut di tempat lain. Mereka kalau pergi beribadah, itu pakai mobil-mobil bagus-bagus, sepatunya mengkilat-mengkilat. Ngapa pergi ke masjid lecek-lecek? Ya. Apa? Ya kan, mukenanya betek lalat. Itu tek lalat atau apa? Gradasi gitu. Mobil sport 2 pintu pick up, itu yang saya naik, mereknya Grand Max. Yang tadi kipas anginnya gimana? Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak Adam. Kita semua anak Adam dah. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Khud itu kan artinya ambil, pilih dari sekian banyak barang yang ada di lemarimu, pakai yang bagus-bagus untuk ngadap Allah. Gitu loh. Maka janganlah sholat pakai kaos yang laki-laki ya. Terus begitu sujud nampak itu palung apa? Samudra Atlantik. Apa palung apa? Mariana. Palung Mariana. Itu kan tinggal digesek tunai itu. Srek gitu. Ada yang tak paham tuh, aku pula gitu bang. Udah payah saya jelaskan. Khudzu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan terbaikmu, pakai itu barang-barang brandedmu, pakai itu barang-barang bagusmu. Nanti videonya dipotong-potong, Ustadz branded. Salah lagi. Ustadz branded. Ustadznya miskin, salah juga. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Coba bilang. Waktu saya pakai motor butut, nanya tempat parkir, bang di mana parkir bang? Wah sana. Gimana orang nunjuknya? Tukang parkir tuh nunjuknya gimana? Wah, pakai bibir. Kalau di Pontianak nunjuk pakai bibir tuh artinya istihza, penghinaan. Saking lah dia nih. Hari ini coba bang kakak datang ke hotel, pakai mobil mewah, pakai mobil bagus, kasih parkiran depan enggak? Langsung kasih parkiran depan. Yang dihormati orangnya atau mobilnya? Hari ini orang hormat sama barang. Paham kira-kira? Apa yang dihormati orang? Barang. Makanya khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai tuh Mercy, pakai tuh Lamborghini, pakai tuh Rolls Royce, parkirlah di masjid. Saya belum punya Yaman, beli yang kecil. Saya beli yang kecil-kecil tuh. Land Rover udah saya beli, Land Cruiser. Kalau Lamborghini sama Ferrari udah dikasih saya simpan, saya susun 2 biji gini. Karena tak muat parkir di depan rumah, saya simpan di dalam rumah, susun 2 biji gitu. Di kamar saya ada Mercy G-Class, saya simpan di kamar. Orang kan simpannya di garasi kan, mana paten. Saya simpan di kamar tidur. Mercy 2 biji saya beli, satu yang untuk off-road, satu yang untuk keluarga, simpan di kamar. Ya kan? Sambil didoakan. Ini barang-barang begini ini harus parkir di parkiran kita. Cuma parkirnya boleh di garasi, tidak boleh di hati. Oke, sip. Punya Harley, parkirnya cuma di kafe. Ya tidak usah jadi orang beriman. Untuk apa Harley mau parkir di kafe? Harley itu parkirnya di masjid, bawa sholat Jumat. Masjid-masjid saya mau ngasih usul, Mbak, nanti di Masjid Suciati Saliman siapkan parkiran khusus, Mbak, 350 cc ke atas. Jadi Harley itu parkirkan situ. Mantap. Ya kan, parkir di hotel-hotel, mohon maaf, di tempat spa, pijat plus,
Di mall disiapkan parkiran khusus motor besar. Kenapa di masjid kita tak siapkan? Di Munzalat kita siapkan. Depan rumah pimpinan tuh lah parkir khusus motor besar. Cuma yang datang motor karismanya Ustaz sudah parkir. Beda yang parkir. Saya berharap situ tuh Harley 240 cc ke atas. Tak parkir. Yang parkir malah karisma. Lihat harta itu dengan ini perintah Allah. Khudhu zina. Zinatun itu bukan pakaian saja, cuma diterjemahkan kata-kata pakaian. Inilah kadang-kadang kita suka miss, tidak paham bahasa Arab. Allah perintahkan khudhu zinatakum, pakai yang terbaik kalau ke masjid Allah tuh. Jas, pakai jas yang bagus. Saya ini lupa ada cerita dah punya jas ini. Ini yang kemarin saya ceritakan. Tidak bermaksud untuk ini ya kawan-kawan ya. Jas ini dikasih sama seseorang. Dikasih sama seseorang. Dikasih. Saya tidak minta. Ada orang baik yang dia ketinggalan pesawat, pindah dari terminal 2 ke terminal 3. Karena pesawat yang di terminal 2 terbang duluan, tidak ketinggalan lah, terbang duluan gitu aja. Dan pindahlah kawan nih, kita belikan tiket, pindah ke terminal 3. Di terminal 3 nengok ada counter pakaian. Yang saya pernah cerita mereknya Verde. Mampirlah dia. Teman-teman, kemejanya saja itu harganya sekitar 3 juta. Itu kalau potong ihsan Bang Ipan? Hah? Potong ihsan berapa bulan teman-teman? Itu 2 bulan meronta-ronta tak dapat apa-apa kan. Satu kemeja. Cerita ya, ini yang lagi saya pakai. Kemejanya bentuknya kayak gini. Dikasih orang. Dikasih, saya tak minta. Sekedar cerita sama kawan-kawan. Saya bilang saya pernah di fase pakai baju yang harganya 100.000 dapat 3. Ya kan? Beli lelong di pasar tengah, bukan pasar tengah, middle market. Agak keren sedikit ya. Karena kalau pakai bahasa Inggris itu jadi mahal. Pisang goreng 1.500. Tapi kalau banana crispy 5.000 dia 10.000. Maka kalau antum mau bikin bisnis, bikin pakai bahasa Inggris. Kasih nama anak yang orang Sunda ada, USA. Ahlus Sunda wal Jamaah ada. Ada sini, USA. Kasih nama anak tuh Ice Juice. Apa Ice Juice? Kan Nana Suryana, ya kan? Orang Sunda kan kalau namanya suka diulang kan? Nana Suryana, Maman Suryaman. Supaya bagus, Ice Juice. Bahasa Inggris tuh mahal tuh. Baru nyambung, baru connect. Ada yang ketawanya habis asar nanti tuh. Alami apa? Agak lama mikir. Dah. Dibelikanlah saya tuh jas. Kemarin saya qadarullah pesawat untuk Jogja ke Halim Perdana Kusuma ke Jogja. Itu karena landingnya di Adi Sucipto. Rupanya tiketnya habis. Masya Allah. Tak dapatlah kita tiket dari Halim. Akhirnya kata Bang Roni, Ustaz kita coba cek dari Jakarta. Qadarullah pesawat yang ada awal itu Garuda di terminal 3. Alhamdulillah dapat harga yang lebih murah. Pindahlah kami ke terminal 3. Saya terus terang sudah lama sekali tidak ke terminal 3. Kenapa? Tak kuasa jalannya. Pontianak tuh kalau dah Citylink, Pontianak tuh pintu 28, pintu 29. Turun di situ, gate-nya gate 12. Anda bisa bayangkan 12 sampai 28 tuh. Ada santri bandara ada yang membantu memfasilitasi itu. Pernah saya waktu itu karena agak terlambat pindah bandara, geser gitu, penerbangan 1 terminal 2 geser ke terminal 3 karena tidak ada lagi pesawat untuk sambung ke tujuan saya. Pindah ke terminal 3. Disiapkan turun dari gate khusus, dijemput pakai mobil Mercedes Sprinter. Di situ orangnya cuma saya sendiri ya. Diantar sampai depan pesawat. Semenjak itu saya tak mau lagi terminal 3. Saya bilang bahaya kalau aku nikmati fasilitas ini. Bisa jadi Firaun nanti aku. Kiai, tolong Kiai kalau ke terminal 3 biar kami yang khidmat Kiai. Iya makasih, saya bilang makasih. Enggak, saya bilang biarlah saya di terminal 1 ya.
Terminal 2 bisa makan mie kremes ya, bisa bawa santri berkebutuhan khusus nih ke Miniso gitu kan, suka mereka. Hiburannya tuh receh gitu, beli Miniso ya. Itulah bikin dia bahagia. Namanya mustahik produktif kan. Bahagiakan mereka tuh, ajak makan di Simpang Raya ya. Makan odeng, bukan odeng, kamu makan odeng? Hah? Udel. Makan udel. Salah ngotot gitu. Ngada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Tapi tidak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Makan udel. Belum makan udel. Odeng. Karena ya, Datuk ingat-ingat ya. Yang Bandung paham enggak Bandung? Oh Bandung. Biasanya yang Bandung muncul nih. Makan udel. Jadi Terminal 2 tuh banyak. Nah saya nengok kemarin qadarullah, baru itulah saya ke Terminal 3 lagi. Saya melipir lah, belok. Cobalah lihat, saya bilang benar enggak sih jas tuh harganya segitu. Begitu tengok terkejut. Teperanjat apa? Masa jas harganya 17 juta? Kalau potong ihsan berapa? Asli saya tengok, saya bilang 17 juta. 34 bulan. 34 bulan. Ngitung kawanan, tak tahu lah ihsannya berarti kan. Saya tengok jaketnya, saya tengok jas-jasnya 17 juta. Benar sikit. Ini yang dipakai nih, inilah dia. Dikasih sama orang tuh. Macam mana pakai barang? Itu saya bilang khususina. Saya lagi praktekkan. Karena nanti dihisap sama Allah. Kau punya jas, kau pakailah. Jadi kalau mau apa? Mau buktikan benar-benar. Mereknya Verde, VERDE, abang cek ya tuh. Di Terminal 3 ada sebelum tangga turun eskalator. Tengoklah baju-baju situ. Kalau yang tipe-tipe ihsan 1,5 juta ya, 500.000 tuh, saran saya tidak usah, takutnya pingsan. Jangan dicuci Ustadz. Iya. Biar bau kudanil sekalian gitu ya. Bisa beli motor Kiai. Itulah saya bilang enggak sampai otak saya pikirkan. Dah, saya cuma nengok ya kan? Nengok Bang Roni nemankan saya waktu itu, sama saya tuh Bang Roni sama siapa lagi terbang sama-sama waktu kita mau ke, saya lihat pada tuh. Terbanglah saya ke Jogja. Jogja keliling. Dah, mutar lagi balik ke habis selesai dari Jogja, direct pergi ke Pekanbaru. Pas mau pulang di bandara, Allah takdirkan. Ini cerita tahadus bin Nikmah. Abang kakak saya mau kasih tahu gitu. Ada kakak-kakak, abang-abang, suami istri ngasih hadiah. Ayaman, ini hadiah dari kamu. Begitu saya tengok barangnya, Masya Allah, itu kemeja yang saya tengok di Terminal 3. Paham gak kira-kira? Pertama kali saya kan landing Jakarta tanggal 21. Pergi ke Jogjanya tanggal 22. Saya lihat tanggal 22, Allah kasih hadiahnya di tanggal 26. Saya masih pakai jas yang harga 80.000 itu masih saya pakai. Ada masih banyak jas saya. Jas saya yang 50.000 yang legend itu yang ada garis-garis ini warna biru, itu masih saya pakai juga sampai sekarang. Jadi bagi saya sama aja, jas itu hanya boleh dipakai untuk sholat. Kalau ke mall tidak akan saya pakai. Hanya saya pakai untuk sholat, ngadap Allah yang terbaik. Ngapa yang pakai gitu? Menjalankan perintah Allah. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Tas-tas, jam tangan ada dikasih orang, pakai ngadap Allah. Supaya dia bersaksi di hadapan Allah. Jangan sampai terbalik, ngadap manusia pakai yang terbaik, ngadap Allah yang buruk. Betul enggak? Banyak yang kayak gitu. Praktekkan ayat Quran ini. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin
khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ayaman, apa pelajaran yang bisa diambil buat kami? Niatkan dari sekarang, azamkan. Satu, jangan pernah minta-minta sama manusia. Saya bisa ngomong sama Bang Roni, Bang Roni tolong belikan saya baju satu Bang Roni. Bisa, tapi tidak mau. Diam ya, cukup tahu ya. Oh begini harga baju nih. Oh betul, saya kan memverifikasi harga jas ya. Orang bilang harganya sekian, belum percaya saya karena belum nengok langsung. Dan tidak ada alasan saya untuk masuk ke Terminal 3 karena itu harus pakai boarding pass masuk ke tempat itu. Nah begitu nengok, saya lihat betul-betul. Allahu Akbar, 17, 12. Di atas 10 juta semua. Jas nih. Kemejanya 3 juta. Benar-benar ke orang dijualan? Ada ke yang beli? Coba kalau SPA yang nengok tuh. Beli gantungannya boleh enggak Pak? Pelajaran apa ya man? Jangan pernah minta sama manusia, jangan pernah berharap sama manusia. Kau pasti kecewa. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, Allah kalau mau ngabulkan tuh suka-suka dia aja. Bayangkan saya bilang kan 22, saya nengok barangnya 27, 26 dikasih. 27 langsung saya pakai ke masjid. Saya pakai untuk sholat subuh hari ini kan. Supaya ngasih dapat pahala. Saya lapor sama Allah, ya Allah baju ini aku pakai untuk bersujud di hadapan Engkau. Bukan masalah harganya apa enggak. Saya cerita sama antum, saya masih pakai barang-barang yang beli di middle market itu. Jangan pernah meletakkan harapan pada manusia. Nanti kau pasti kecewa. Jadi Allah kalau mau mengabulkan suka-suka Allah. Tapi kita sudah niat dari awal. Saya dulu waktu 2013, 2014 kan pakai jas tuh. Sudah pakai jas saya 2013, 2014 tuh. Di masjid dalam gang. Orang bully. Apa kayak orang gila. Dalam gang mau pakai jas. Saat itu memang aneh teman-teman. Sholat ke masjid pakai jas tuh masih 2013 tuh, 2012. Kan saya kan ngumpulkan duit 10.000, 10.000, 10.000, dapatlah 50.000. 50.000 tuh saya pakai untuk beli jas. Masih ada jas sampai sekarang. Warnanya persis kayak gini, warna biru gini. Persis. Berapa harganya? 50.000. Masih saya pakai untuk masjid. Itu jas kesayangan, salah satu jas yang saya sayang. Banyak yang mau minta, saya bilang enggak ada, itu kenang-kenangan saya. Biar saya ingat waktu susah. Saya dibully orang, caci maki orang, macam-macam lah episode-episode itu. Udah lewat, udah kenyang. Alhamdulillah. Jadi mau pakai baju mahal ataupun baju ini, yang penting berani, bersih, rapi dan wangi. Pakailah ke masjid, pakailah ngadap Allah. Lakukan yang terbaik. Ngadap Allah tuh jangan yang asal-asal gitu. Pakai baju yang bagus, yang rapi, yang bersih. Jangan yang bau naga, bau apa gitu, bau onte gitu. Bau kudanil ya. Ngadap Allah pakai. Wakulu washrobu, Allah suruh makan, Allah suruh minum. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Makan seperlunya aja. Saya makan kan dikit. Antum pernah nengok saya makan? Siapa yang pernah makan sama saya? Tengok porsi makan saya. Lauk enak kayak apapun, saya takar. Udah cukup. Masya Allah. Saya dulu pengen punya jam tangan mahal, jam tangan bagus, tapi tidak terbeli. Ya Rabb, alhamdulillah. Masih muat jasnya Yaman. Jas yang 50.000 masih cukup sampai sekarang. Masih saya pakai. Di momen-momen penting, di acara-acara spesial, saya sengaja pakai jas itu untuk mengingatkan saya, hey Lukman, kau harus IWS, ingat waktu susah. Kemeja saya yang harga 100.000 dapat 3 masih ada. Masih saya pakai juga. Kemeja-kemeja yang harga 100.000 dapat 3 tuh. Berarti berapa? 30.000 aja harganya. Yang 3 juta satu biji ada juga. Sepatu harga mobil. Kalau saya cerita nanti jadi salah paham orang dengar. Nantilah kalau offline saya ceritakan sama itu. Saya takut cerita online. Kadang-kadang saya kena tegur juga. Jangan cerita-cerita kayak gitu. Kalau saya ini ya. Ngasih tahu. Saya sebenarnya pengen ngasih tahu sama antum semuanya. Allah kalau mau datangkan rezeki itu suka-suka Allah.
ya. Tapi sabar, ada waktunya. Dan anehnya Bang Kakak, ini closing statementnya, semakin kita tidak pengen, coba diulang, semakin kita udah tidak berhasrat atau bernafsu, berkeinginan, semakin didatangkan Allah. Atathud dunya wahia raghib. Dunia datang dalam keadaan hina. Itu saya ngalami, saya rasakan. Datang barang itu dengan keadaan hina. Saya tidak pengen, udah tidak nafsu juga. Pernah saya dipaksa orang, Kiai, Ayaman, pilihlah, nih banyak toko-toko, suruh ambil aja yang antum suka, biar kami yang bayarkan. Tidak, saya udah cukup saya itu. Apa yang saya makan cukup segitu, apa yang saya pakai cukupnya segitu. Saya sekarang berpikir bagaimana saya bisa sedekah yang terbaik, bisa ngasih orang yang terbaik, bisa bayar zakat yang terbaik, bisa berwakaf yang terbaik. Emang cuma orang-orang donatur muhsin yang boleh wakaf? Saya masa tidak boleh wakaf? Saya masa tidak boleh berzakat yang terbaik? Tidak apa-apa, banyak, yang penting ikhlas ya. Itu yang saya lakukan dan saya sedang ikhtiarkan. Jadi kalau untuk pribadi rasanya sudah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk sedekah, kan gini, 3 tadi, ingat tak? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, wala tusrifu kata Allah, tidak usah berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Tapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, itu kita lakukan yang terbaik. Rumah, saya bisa beli rumah, atau bisa ngemis sama santri-santri saya untuk belikan saya rumah. Dan saya memilih untuk kontrak. Kalau antum malu kontrak, bilang ya sewa. Kalau malu bilang kontrak apa? Sewa. Bang Ipan berapa 1 tahun kontrakannya? 1 tahun. Pakai per bulan ya? Berapa 1 tahun? Hah? Sekali 12? Sekian lah pokoknya. Lebih mahal kontrakan Bang Irfan daripada kontrakan saya. Ya kan? Berapaan kontrakannya tadi? 32 juta. Saya 10 juta setahun. Lebih mahal, dia 3 kali lipat. Setahunnya dia bisa 3 tahun saya. Yuk kita lomba sama-sama. Maka kemarin saya bilang, ayo pengusaha-pengusaha, mana yang saudagar-saudagar pengusaha, doanya begini, ya Allah, ridhoi apa yang sedang kami lakukan, mudahkan dan besarkan. Apa? RMB apa? Ridhoi, mudahkan, besarkan. Apa yang dibesarkan Ayaman? Ziswafnya yang dibesarkan, sedekahnya yang dibesarkan, manfaatnya, kontribusi. Berapa karyawan sekarang Mbak? Baru 100 Ustaz. Oke, saya doakan semoga jadi 1000 karyawan. Buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Berapa cabang sekarang? Baru 10 Ustaz. Mudah-mudahan cabangnya bisa 100. Doa sama Allah, apapun yang sedang abang kakak lakukan, bisnis kah, usaha kah, kerja, ngajar, apapun, bilang sama Allah, ya Allah, tolong ridhoi yang sedang saya lakukan. Karena ridho Allah itu segala-galanya abang kakak. Kalau sudah diridhoi, pasti dapat bonus. Bonusnya apa? Dimudahkan Allah. Ketemu supplier yang jujur, ketemu karyawan yang jujur, ketemu finance yang amanah, ketemu partner bisnis, partner yang juga sama-sama membesarkan agama Allah. Itulah kemudahan-kemudahan dari Allah setelah dapat ridho. RMB, coba diulang. Kan RMG, rumah makan gratis. RMB, ridhoi, mudahkan, besarkan. Apa yang dibesarkan Ayaman? Ziswafnya dong harus besar. Dulu kurban Idul Adha, sapi belah 7, patungan. Tahun ini sapi sendiri, yang terbesar, yang terbaik. Itu sekian ton waktu. Pontianak tuh belum banyak sapi-sapi besar-besar gitu. Kadang-kadang suka sedih gitu nengok orang-orang bisa kurban sapinya besar-besar gitu ya. Seharganya misalnya 300 juta, 500 juta tuh, pengen rasanya kurban sebesar itu. Dan saya jadikan doa sampai sekarang, masih saya jadikan doa. Pengen kurban yang terbaik, ngasih ke Allah yang paling bagus. Itu baru keren. Kau beli Pajero, beli Fortuner,
Bagi saya biasa aja. Tapi kalau kau bisa kurban pakai sapi yang besar, yang terbaik, mantap. Itu baru iri kita nengoknya. Cuma beli Mercy, la ilaha illallah. Tak usah punya Islam, tak usah punya agama. Tak usah jadi orang Islam, bisa beli Mercy, bisa tak? Koruptor tuh beli Mercy tak? Ya. Terus yang punya Mercy baper. Enggak, saya mau ngasih tahu, Mercymu harus pakai untuk menuju surgamu. Pakai Mercy itu untuk ke masjid. Dekat Ustaz, enggak apa-apa, biar mobilnya bersaksi nanti di hadapan Allah. Nabi Muhammad dulu pakai onta terbaik. Ini ada Ustaz, ada enggak dalilnya Ustaz? Nabi Muhammad perang pakai keledai. Saya cari-cari belum ketemu Ustaz. Ada Ustaz? Enggak ada kan Ustaz? Nabi Muhammad perang pakai onta terbaik kan Ustaz? Pakai pelepah kurma enggak perangnya Ustaz? Atau pakai pedang terbaik? Hah? Pedang terbaik. Tajam kan Ustaz? Bukan pelepah kurma kan? Ada misleading hari ini. Dibilang kalau pakai barang branded, pakai barang-barang mahal itu hubud dunia. Padahal hubud dunia itu suka bumi. Nggak nyambung tuh, anggap pula gitu bang. Siapa yang hubud dunia? Orang suka bumi. Nggak nyambung tuh, lama loh juga. Biasa, alami. Agak lama mikir. Rasulullah perang pakai onta terbaik bos. Al-Qaswah, pakai onta terbaik, pakai kuda yang paling cepat. Bisa kebayang kalau Rasulullah perangnya pakai keledai. Ada waktunya kita tampilkan izah dakwah itu. Maka saya bilang yang punya Mercy, yang punya Lamborghini, yang punya ini, parkirkanlah mobilmu itu di masjid. Pakai itu Harley Davidsonnya ke masjid. Jadi orang tahu, ternyata kaya tuh tetap taat gitu loh. Biar jadi motivasi. Ini yang flexing sampah semua hari ini. Muka palsu, ya kan? Saya kemarin ngomong di Jogja tuh, muka itu dirawat, saya bilang bukan difilter. Ada yang paham, ada yang tak paham kan? Koleksi filter banyak-banyak. Pakai mobil tuh abang kakak. Orang mau ngomong apa suka-suka dia lah. Antum miskin pun kena omongkan orang. Antum kaya pun kena omongkan orang. Penilaian kita bukan lagi makhluk kan? Tak ada urusan. Kita pasti salah terus di mata orang yang tak suka sama kita. Betul tak? Betul tak? Salah tak kita di mata orang yang tak suka sama kita? Kita punya jenggot, salah. Tak punya jenggot, salah. Pakai kopiah, salah. Tak pakai kopiah, salah. Namanya orang kalau dah tak suka, apapun yang kita kerjakan. Yuk ikut saya. Orang kalau sudah tak suka sama kita, apapun yang kita kerjakan pasti salah. Jangankan kita kentut, kita senyum saja salah di mata dia. Maka cara menghadapinya, terkentutlah sambil senyum. Senyum. Kau pasti salah di mata dia. Mana ada benarnya? Tidak akan benar atau di mata dia. Saya naik Lion, salah. Naik Citylink, salah. Naik Garuda, salah kak. Mungkin naik burung pipit kali baru betul. Tak ada betulnya. Ngomong kuat-kuat, salah. Ngomong lembut-lembut, salah. Ngomong pakai, kan Melayu kan, kau nih, kan gitu. Kalau orang Melayu kan pakai kau tuh biasa. Kita tidak ada level-level ini. Antum awak, awak adalah agak lembut, awak tuh antum dari panjenengan gitu. Kalau di Jawa kan ada panjenengan, ada kowe, ya kan? Jadi memang ya, gitulah. Jadi selamat praktek ya. Gimana cara prakteknya? Kentutlah sambil senyum ya. Gitu. Tidak akan benar, tidak akan ada benarnya. Selalu salah. Coba ada yang mau praktek? Ya, miring dikit. Good. Habis itu sambil senyum. Nah, yuk ikut saya ya. Ya Allah, ridhoilah apapun yang sedang hamba lakukan. Mau bisnis, mau kerja, apa gitu. Ridho ya Allah, tolong ridho ya Allah.
Mau berdakwah, mau jadi ustadz, mau jadi pendakwah, mau jadi muallim, mau jadi guru, mau jadi santri, sedang belajar, sedang buka usaha. Ngapa ya sering nyebut-nyebut pengusaha sekarang? Karena saya lihat banyak pengusaha-pengusaha sekarang gelombangnya tuh Masya Allah semakin mengarah kepada kebaikan, makin semangat untuk berbuat baik. Salut saya, respect. Dulu konotasinya pengusaha sama dengan foya-foya. Hari ini banyak pengusaha-pengusaha yang berpikir, Ustaz gimana harta saya, bisnis saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ini macam apa? Ini macam ridhoi. Apa yang pertama minta sama Allah? Ridhoi. Yang kedua mudahkan. Apa yang kedua? Mudahkan. Yang ketiga tolong besarkan ya. Ridhoi, mudahkan, besarkan. Supaya apa? Dibesarkan bisnisnya. Supaya besar manfaatnya, besar zakatnya, besar infaknya, besar sedekahnya, besar wakafnya, besar kebaikan-kebaikannya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan abang kakak. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, disayang Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Sekecil apapun amal soleh yang sedang kita lakukan, diridhai Allah, dimudahkan Allah, dibesarkan Allah dengan cara-cara terbaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin Allahumma amin. Tolong doakan saya yang abang kakak, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Mama saya di Pontianak, ibu saya di Lampung, tolong doakan abang kakak, doakan juga kami adik-beradik, ya adik-beradik saya, adik-beradik Udaung, doakan kami, doakan juga seluruh keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, Paskas, Gerakan Infak Beras, Baitul Mal Munzalan Indonesia, tolong doakan abang kakak, semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah berkahi kita semuanya, Allah ampunkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, khilafah kita, dan semoga Allah berikan kita semuanya keistiqomahan dalam ketaatan, keistiqomahan dalam kebaikan, dikasih hati yang lembut, hati yang terus berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Ya, tetap semangat abang kakak, tetap sehat ya, tetap taat, tetap harus berprasangka baik sama Allah. Allah Maha baik, Allah Maha kaya, tenang. Apapun ujian yang sedang dihadapi sekarang adalah ujian sementara. Ujian apa? Sementara. Semasa apa? Semua masih skor sementara. Makasih banyak abang kakak, saya izin pamit ya habis ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah berkahi kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.